Gak terasa tahun 2024 ini udah memasuki bulan Juli, yang artinya sudah 6 bulan atau 1 semester yang kita lewati di tahun 2024 ini. Pasti banyak cerita dan hal baru yang gak disangka, bahkan di luar ekspektasi kita muncul di tahun ini. Jujur di tahun 2024 ini aku sudah menjalaninya dengan lebih plong daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena tidak disangka aku sudah melepaskan 5 hal yang aku rasa wajib banget kita lepaskan mulai dari awal tahun kemarin. Pasti kita semua pernah melakukan 5 hal ini, tapi kita tidak sadar kalau misalnya 5 ini sangat mempunyai impact yang besar, terutama di diri aku. Tanpa panjang lebar, jadi kita bahas langsung 5 hal yang harus kita lepaskan di tahun 2024 ini. Yang pertama, ekspektasi berlebihan. Terkadang ekspektasi yang terlalu tinggi dan tidak realistis sebenarnya dapat mengganggu emosional dan mental health kita. Berlebihan dalam berekspektasi dapat menimbulkan rasa kecewa dan frustasi ketika hal tersebut tidak kita capai, teman-teman. Bahkan hal ini dapat mengganggu emosional kita dan hubungan kita dengan orang lain. Berbuat baiklah, bekerja dengan semaksimal mungkin, dan biarkan Tuhan yang menjawab hasil dari jerih payah kita. Yang kedua, pemikiran negatif tentang diri kita sendiri. Pikiran negatif cenderung mempengaruhi kita dalam bertindak dan merespon situasi sehari-hari. Kita mungkin menjadi lebih terkendala dalam melakukan hal-hal kehidupan sehari-hari kita karena kita berpikiran negatif terus-menerus setiap harinya. Kita terlalu fokus dengan hal negatif dalam diri kita dan tidak melihat kelebihan diri kita sendiri. Percayalah teman-teman, Tuhan sudah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya ciptaan. Jadi tidak usah mempengaruhi diri kita dengan hal-hal negatif. Be positif. Yang ketiga, mengeluh dan mengkritik. Berkaitan dengan nomor 2 tadi, mengeluh dan mengkritik dapat memperkuat pola pikir kita untuk berpikiran negatif kepada diri kita juga, teman-teman. Dan juga kebiasaan mengeluh dan mengkritik dapat mempengaruhi hubungan kita dengan lingkungan kita. Terkadang orang lain tidak nyaman atas kritikan kita, sehingga kita dapat dijauhi oleh lingkungan sekitar, yang pada akhirnya dapat mengurangi rasa percaya diri dan juga saling menghargai kepada lingkungan kita. Makanya stop mengeluh dan mengkritik. Yang keempat, marah berlebihan. Marah boleh teman-teman, tapi tidak untuk berlebihan. Tentu saja marah yang tak terkendali dapat merusak hubungan kita dengan orang lain. Tentunya orang lain merasa tidak nyaman dan terintimidasi ketika berhubungan dengan kita. Saat marah, kita cenderung tidak dapat berpikir secara rasional dan objektif. Kondisi ini dapat mempengaruhi kita dalam pengambilan keputusan, sehingga banyak hal-hal yang tak terduga karena kecerobohan kita ketika kita marah yang berlebihan. Mari kita kurangi marah-marah yang berlebihan dan mari bijaksana menanggapi hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Yang kelima ataupun yang terakhir adalah melupakan masa lalu yang membebani kita. Memang tidak mudah melupakan hal-hal masa lalu yang membebani kita ataupun hal-hal trauma yang terjadi di masa lampau. Kita mungkin membawa trauma dan masa kelam itu ke kehidupan kita sekarang yang dapat membebani kita diri sendiri untuk berhubungan sosial, mengambil keputusan, mengambil langkah, bahkan cenderung kita menutup diri dengan lingkungan sekitar. Tapi teman-teman, percayalah, aku pernah mendengarkan kalimat yang dapat mengubah pola pikir kita. Kalimat itu seperti ini: jangan terlalu berlarut dengan masa lalu dan khawatir dengan masa depan yang belum tentu pasti akan terjadi. Tapi hiduplah hari ini, sekarang, saat ini juga dengan maksimal. Makanya, kita punya trauma boleh, punya masa lalu boleh, tapi jangan terlalu berlarut. Kita hidup sekarang, kita hidup di masa ini, detik ini, jam ini. Maka maksimalkanlah potensi yang kita punya. Jangan terlalu mengingat masa lalu. Yang lalu boleh menjadikan pelajaran untuk tidak terjadi di masa depan, ataupun menjadi pelajaran teman-teman kita semua. 5 poin tadi adalah hal-hal yang sudah aku lepaskan mulai dari awal tahun 2024 sampai dengan saat ini. Tentu saja sampai dengan tahun depan, bahkan terus-menerus akan aku coba untuk belajar melepaskan hal-hal yang mengganggu untuk pengembangan diri aku sendiri. Semoga teman-teman yang udah menonton video ini sampai akhir juga dapat melepaskan 5 hal tersebut, sehingga kita dapat terus tumbuh dan berkembang menjadi insan yang lebih bahagia lagi tentunya. Terima kasih. Dari aku Sade, mari kita bertumbuh dan berkembang bersama.